Oke, terima kasih Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Fitri. Ya, silakan Bu Bernadette untuk dimulai saja 20 menit ke depan layar untuk Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Saya Masih termute, Ibu. ini sudah, Ibu Bapak. Sudah, Bu. Oke, sekarang sudah. Baik. Ke-mute lagi, Bu. Terima kasih sudah dibantu. Ke-mute lagi, Bu. Kalau dengan ini, Bu? Oke, sudah. Terima kasih. Semoga suara saya sudah masuk ya, beserta dengan layarnya. Boleh berikan respon kalau sudah, biar untuk program hari ini. Oke, sudah oke. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua mahasiswa saya? Saya lihat ini semuanya pada cerah-cerah mukanya. Wah, hebat-hebat nih. Mata kuliahnya sudah berapa hari ini yang masuk? Rumah saya baru pertama ya, di jam 8 ya. Makanya mukanya masih cerah-cerah kelihatannya nih. Pak Jafar, gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Semangat Bu. Tetap semangat ya Pak ya, sampai sore nanti, sampai petang. Ya. Siap. Ya baik, ada baiknya sebelum kita mulai kelas kita untuk hari ini, di kelas Ekonometri Terapan, kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, harapannya kita bersama bahwasanya hari ini di kelas Ekonometrika Terapan dengan saya, dosennya Ibu Bernadette, masuk di pertemuan 11 kita bisa menyelesaikan pertemuan ini dengan baik dan memahami topiknya dengan baik sehingga sub CPMK capaian pembelajaran mata kuliah dapat tercapai tentunya. Sedikit saya ada video untuk rekan-rekan mahasiswa. Monggo disimak terlebih dahulu supaya kita dapat melihat bagaimana sih kalau ekonometrika terapan itu ada irisannya dengan data. Terima kasih, mohon perhatiannya. Apakah suaranya masuk? Belum, Bu. Belum. Suara sudah masuk, Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum ada suaranya, Bu. Suaranya masuk, Kak Ibu? Belum, Bu. Belum ada. Belum ya. Silakan dilanjutkan saja Bu, dilanjutkan tidak apa-apa. Baik.
Baik, di sini jelaskan bahwasanya data juga dibutuhkan untuk industri. Oke, bagi transportasi juga membutuhkan data. Bukan. Baik, saya potong, saya majukan sedikit kondisi videonya. Mungkin kita akan dapat saksikan kembali nanti di rumah. Intinya di sini saya pause dulu ya. Nah, apa yang saudara-saudari, rekan-rekan mahasiswa dapat tangkap dari video singkat di awal tentang pentingnya data? Kalau tadi mungkin ada kesalahan teknis dari sisi penayangan, mohon dimaklumin, tapi kalau dari pendapat pribadi, hari-hari kita bersinggungan dengan data. Buka mata perlu data. Makan apa ya hari ini? Yuk, kita membahas diskusi tentang data. Boleh, mungkin siapa yang mau mengutarakan pendapat? Ada yang mau menyampaikan argumentasi kenapa sih data kita memerlukan data? Apa sih pentingnya data dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, karena belum ada yang respon, saya buat modelnya untuk seperti ini ya. Saya hunjuk ya, mungkin tidak keberatan. Baik, saya masuk ke sini dulu. Mungkin saya mau putar acak random. Mungkin yang berkesempatan mendapat bagian, silahkan. Ya, Bapak bangkit. Mohon bangkit. Dapat berbagi kita. Ya, yang pertama suaranya agak putus-putus ya, Bu Bernadette. Ya. Oh iya, maaf Ibu. Maaf Bapak. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus waktu tadi Bu? Kenapa data itu penting, Bapak? Data itu penting. Baik, karena setahu saya data itu adalah sumber dari informasi. Jadi data itu merupakan nilai awal dari sebuah informasi, dan informasi itu ya apapun yang kita tangkap setiap hari. Jadi saya kira sudah jelas data itu sangat vital dalam kehidupan kita ya, apalagi terutama di sektor-sektor yang profit. Tentu saja data itu merupakan sebuah hal yang mutlak harus dikelola dengan baik. Seperti itu Bu Bernadette. Baik, terima kasih buat respon dan tanggapannya. Mungkin ada teman-teman kita yang mau memberikan pendapat. Cukup, menurut saya, pandangan saya tadi sudah tepat ya. Data adalah bagian dari hidup kita. Setiap hari kita butuh data. Mau bangun tidur kita juga cari apa ya keperluannya kita pagi ini, apa ya, kan perlu data. Mau mandi perlu sabun, belum ini di list dalam bentuk data. Demikian. Saya sambung lagi ya, izin screen. Untuk lanjutan hari ini kita akan baca. Mohon maaf, ke-mute Bu Bernadette. Apa ya nih? Sudah. Oke, baik. Saya harus balik lagi ke, mohon maaf atas gangguan teknisnya, saya harus ketika saya share screen, saya harus balik lagi ke halaman Zoom-nya. Zoom-nya untuk PPT-nya apakah kelihatan? Sudah kelihatan Ibu.
Baik, terima kasih. Nah, kita masuk di pertemuan hari ini, di pertemuan 11. Topiknya yang paling utama adalah topik besarnya Ordinary Least Square atau disingkat dengan OLS pada data time series dan cross section. Maka di awal saya paparkan, saya bawa, saya antarkan rekan-rekan mahasiswa terhadap apa sih pentingnya data. Tadi sudah dijawab oleh teman kita, saudara Bangkit. Nah, data diperlukan adalah untuk muaranya ke informasi. Benar, tepat ya. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kita akan dapatkan di sub pertemuan 11 ini. Yang pertama yakni mampu merumuskan hasil persamaan ordinary least square untuk data time series. Yang kedua, mampu merumuskan hasil persamaan ordinary least square atau yang disingkat OLS untuk data cross section. Dan yang ketiga, mampu mengaplikasikan. Nah, ini yang paling penting. Kita sampai di ranah aplikasi karena mata kuliah kita juga sudah berbunyi ekonometrika terapan. Program pengolahan data dalam penyelesaian persamaan model analisis, dan yang terakhir bukan hanya dipakai alat analisisnya tetapi sampai di interpretasinya. Baik, saudara-saudari mahasiswa, kalau tadi sudah ada sebagai gambaran di awal, kenapa sih penting data? Nah, data itu pada dasarnya, ya, saya beri penguatan nanti sebelum saya masuk lagi ke ranah diskusi kita bersama. Data itu sebelum berubah menjadi informasi, sebelum diolah, belum ada informasi yang dihasilkan, ya. Data itu berbentuk hanya 1, 2, 3, 4, hanya itu. Apa itu? Belum tahu, belum ada informasi tersirat di sana. Satu ya angka 1 gitu ya. Kalau data 1, 2, 3, 4, 5 diolah kemudian menghasilkan suatu informasi, itulah yang valuable atau yang bernilai. Nah, pada saat ini, di pertemuan 11 ini, kita akan bahas topik-topiknya. Didahului tadi awal saya sudah brainstorming terkait apa itu data, kenapa data itu penting, saya sudah cuplik sedikit video. Selanjutnya kita akan bahas tentang si ordinary least square-nya atau yang disingkat OLS. OLS-nya nanti akan diterapkan oleh dua jenis data untuk dua jenis data, yakni OLS untuk time series dan cross section, dan yang terakhir penjelasan penggunaan FUse dan interpretasi hasilnya. Baik, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Di awal sekali sebagai langkah pendahuluan, tadi saya sudah mulai dengan mengacak nama. Saya berharap suara saya sampai dan terdengar dengan baik, sehingga untuk perkuliahan lancar dan bisa diterima dengan baik. Lanjut, kalau dari sisi pendahuluan, saya tadinya mau partisipasi untuk pertanyaan. Mungkin saya dahului dengan pertanyaan singkat saja sebelum saya masuk ke penguatan apa sih itu ordinary least square. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari mahasiswa ada yang mau memberikan jawaban diskusi pada saat kesempatan hari ini. Apa sih itu ordinary least square? Baik, saya coba berpindah di Zoom. Ada raise hand. Ordinary least square, salah satu bagian daripada ekonometrika. Mungkin siapa? Ibu apa Bapak ini? Baik, Ibu Fitri, boleh kesediaan waktunya? Ordinary least square, Ibu. Baik Ibu, izin menjawab. Jadi menurut saya ordinary least square itu adalah salah satu bagian pembahasan yang sangat penting dari mata kuliah ekonometrika. Mungkin itu. Ya. Baik, benar. Karena konsepnya belum saya beritahu ya kan, benar. Dan materinya untuk yang minggu lalu saya sampai di tahap pembagian belum sampai di ordinary least square. Tidak masalah, memang penting. Pentingnya ordinary least square saya sambung dengan topik selanjutnya di PPT saya di slide selanjutnya. Ordinary least square itu adalah suatu metode ekonometrik ya yang kita pelajari hari ini, di mana di situ terdapat variabel dependent dan variabel independent, dan itu tidak asing lagi ya kalau didengar di telinga Bapak Ibu, rekan-rekan saudara mahasiswa, bahwasanya
Variabel independen adalah variabel penjelas. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan. Nah, kata kuncinya yang saya garis bawahi dan juga saya cetak tebal. Ini sudah disinggung tadi oleh rekan kita tadi dalam topik diskusinya, yakni sistem persamaan linear. Ada nyambungnya, ya kan, ada terkoneknya, ada terintegrasinya. Persamaan linear adalah, tadi sudah ada jawabannya ya, salah satu persamaan garis lurus. Kalau kita di penelitian, kalau kita sering mendengar regresi, ya kan, regresi linear berganda, regresi linear sederhana, itu adalah bagian daripada ordinary least square. Jadi OLS merupakan metode regresi. Metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan atau error. Jadi kalau ada persamaan regresi, Y sama dengan, sebentar saya alihkan ke berikutnya dulu sebelum, nah ini, Y sama dengan, ada alfa, kalau kemarin tadi di Pak Bangkit ada ini, alfa ditambah B1X1 atau disimpulkan B0 sebagai konstantanya. Nah, mungkin Pak Bangkit boleh diskusi ke kita tadi karena diskusi kelompok sebelumnya ada berkaitan dengan sistem persamaan linear. Nah, kalau yang disebut linear itu B0-nya sebagai apa di situ, Pak? Halo? B0-nya yang di sini, Pak. Yang gimana? Oh, koefisien. Ya, betul. Disebut dengan koefisien. Nah, demikian kalau dalam hal ini, persoalan yang penting dalam garis regresi adalah bagaimana kita mendekatkan garis regresi yang baik. Saya contohkan dengan contoh garis di sini. Linear adalah suatu garis yang ditarik diagonal seperti ini. Kalau titik-titiknya mendekati garis linearnya, garis diagonalnya, maka terbentuk garis regresi yang baik. Nah, dia akan membentuk di mana nilai errornya akan mendekati minimum atau bisa jadi sama dengan 0 kalau ini ditambahkan. Ini jarak-jarak yang ini, jarak yang ini itu akan nilai errornya akan sama dengan 0 atau dikategorikan minim. Demikian. Nah, kalau kita sudah tahu tentang ordinary least square, salah satu model ekonometrik yang berbicara tentang regresi, saya mau masuk ke data. Pembagian data itu ada 2. Ini OLS saya sudah centang nih, berarti kita sudah satu persepsi. OLS itu adalah model ekonometrik, dengan persamaannya adalah persamaan regresi. Nah, data terbagi 2, time series dan cross section. Ada yang mau mengutarakan pendapat dalam hal ini? Apa itu data time series? Ayo, monggo. Mau pakai ini? Boleh dicoba, Bu. Boleh, silakan Ibu. Ini baru pendapat ya, Bu. Menurut Monggo, pendapat monggo. saya, time series itu merupakan pengamatan satu atau beberapa variabel yang diambil secara beruntun terhadap interval waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih, Ya. Bu. Terima kasih. Dengan siapa ini, Ibu? Dengan Ibu Melvi. Melvi, benar, Bu. Baik. Bagus ya, mahasiswa sekalian, sudah tepat jawabannya, tapi ada yang mau menambahkan sedikit komponennya? Tadi sudah saya tangkap runut katanya. Dengan kemudian ada intervalnya, berarti berbicara tentang waktu. Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Benar sekali, kalau time series itu bahasa lainnya adalah runut waktu. Jadi data time series itu dicontohkan 2001, 2002, 2003, itu data time series, data yang runut waktu. Bagaimana dengan data section? Nah, kita cek gelombang dulu ya, kalau saya bilangnya cek gelombang, cek ombak. Cross section apa ya? Kira-kira ada yang bisa kasih kemukakan pendapat? Cross section apa? Kalau time series sudah, pemahamannya sudah clear. Kalau cross section itu sendiri seperti apa? Monggo, kita diskusi ya, Bapak Ibu mahasiswa. Yuk, siapa ya? Raise hand kira-kira, atau mau kita unjuk dulu pakai roda-roda keberuntungan? Pak Jauhar raise hand, Bu. Ya, Pak Jauhar, boleh, silakan monggo Bapak. Ya, kalau sepengalaman saya, kalau cross sectional itu kita mengambil datanya sewaktu. Ya, sewaktu itu, benar. Nah, yang lain? Cross section ini bedanya dengan, kira-kira saya tambah lagi satu pertanyaannya ya,
pertanyaan yang kira-kira mengarah dan mengantarkan saudara-saudari memahami di mana letak time series, di mana letak cross section. Apa sih bedanya time series dengan cross section? Kalau contohnya tadi saya sudah berikan, time series adalah berdasarkan runut waktu. Cross section bisa diberikan contoh enggak ya? Seperti apa datanya? Kalau saya kasih contoh ini, mungkin Bapak Ibu mahasiswa bisa tanggapin. Kalau wilayah barat, timur, tengah, utara, nah itu ada datanya. Itu termasuk data cross section atau data time series. Cross section, ya benar. Jadi dia unik karena dia karakteristiknya diambil pada saat tersebut, pada saat itu juga dengan antar ruang gitu ya. Bedanya antara time series dengan cross section adalah di penguatannya. Time series itu adalah runut waktu, kalau cross section adalah antar ruang. Mau dia ruangnya adalah wilayah, mau itu ruangnya adalah individu, mau itu ruangnya adalah kelompok, pengamatannya itu tergantung pada objek penelitian. Demikian. Nah, ini contohnya tadi. Kalau time series jelas ada waktunya, jadi dia runut. X-nya X1 sampai X10, maksudnya tahun pertama sampai tahun ke-10, ini datanya. Contoh Y-nya Y-nya itu adalah gaji karyawan, X-nya adalah konsumsi. Jadi bagaimana mencari hubungan antara konsumsi, terbalik ini ya, gaji karyawan dengan konsumsi. Saya salah coding di itu, mohon izin, salah pengetikan. Kalau perbedaannya yang di atas nih, ada huruf D. D dikategorikan nilainya 1 apabila dia dikategorikan karyawannya pria, dan dikategorikan angka 0 apabila bukan pria. Ya, bukan pria, bukan. Habis, Bu. Baik, demikianlah. Kan kalau tadi kita sudah buka dengan data dan bagaimana perbedaan data, saya tutup pertemuan hari ini, Bapak Ibu sekalian mahasiswa. Harapan saya nanti dari data ini kita bisa minggu depan, karena ini pertemuannya 11-12, untuk aplikasi di dalam pelaksanaan program pengolahan data. Terima kasih saudara-saudari mahasiswa, kita ketemu di minggu depan. Salam sukses. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Bernadette. Agak missing di situ ya Bu ya, tapi nggak apa-apa, tetap semangat Bu, karena beberapa kendala teknis kita harus belajar untuk fleksibel dan istilahnya tenang gitu ya. Baik Pak Noy, silahkan Pak. Luar biasa nih Bu Bernadette ya. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu ya untuk Bu Bernadette. Walaupun di awal-awal agak ini ya Bu Neneng. Ya, karena masalah teknis mungkin jadi berlanjut kegugupannya ya Bu ya. Iya Bu, saya agak pecah layar antara saya harus kembali ke Zoom, sementara saya harus ke PPT. Ya, saya mengalami itu kok Bu, pas speed teaching, tenang aja, Ibu nggak sendirian. Sebelum saya memberikan masukan, saya persilahkan dulu Ibu Tri Novitasari ya untuk memberikan kritiknya. Silakan Bu Tri. Ya, baik. Terima kasih Pak Nui. Menurut saya untuk teknik PPT-nya gitu sudah bagus, videonya sudah nge-link ke YouTube, kemudian sudah ada metode untuk pemilihan nama pakai roda keberuntungan bilangnya. Cuma di sini mungkin lebih ke itu ya Bu, awalnya mungkin tadi kalau nggak salah saya itu untuk cek kehadiran fisik itu hanya ke beberapa peserta saja gitu sih Pak, kalau menurut saya. Nah, terima kasih Pak, menurut saya itu. Mungkin lebih baiknya nanti diceknya untuk semua peserta. Ya, baik, terima kasih Bu Tri Novita. Ya, diterima ya Bu Bernadette ya. Iya, benar-benar saya. Oke, Bu Bernadette ini ada uniknya ya. Uniknya di sini memang udah audio visualnya terintegrasi di PowerPoint ya. Bisa jadi contoh kita. Kemudian untuk penguasaan materi juga sudah bagus. Kemudian tadi ada
ada aplikasi-aplikasi ya yang ini bisa jadi contoh juga bagi kita dalam mengajar nanti. Karena memang ada beberapa tipe mahasiswa yang kalau diminta untuk memberikan pendapat itu misalnya diam, misalnya tidak ada yang mau ya. Akhirnya pakailah aplikasi Well of Names tadi ya. Itu bisa jadi alternatif Bapak Ibu. Well of Name ya. Itu ya keberuntungan ya, untuk keberuntungan, dan siapa yang mendapat keberuntungan itu mungkin dikasih hadiah ya Bu ya. Mungkin tambahannya mungkin diberikan hadiah Bu. Ya. Hadiahnya minimal ya dikasih bintang-bintang lah. Ya, saya belum memberikan penyampaian achievement-nya, Pak. Itu Iya. yang kurang tadi. Ya. Nah, untuk ini kan Ibu menggunakan case method ya untuk materi ekonometrika terapan tadi. Jadi harapan Benar Pak, diawalin case base dulu, nanti ujungnya kita harapkan karena CPMK, sub CPMK-nya aplikasi, akan ke project juga Pak. Nah, untuk kegiatan di pendahuluan tadi Ibu sudah menyampaikan video ya terkait dengan pentingnya data. Jadi kalau bisa agak sedikit diedit lah mungkin videonya ini menggunakan Camtasia atau menggunakan aplikasi edit video. Hadirkan sosok yang pakar data siapa Bu? Menuju ke profil orang sukses ya di bagian bidang data gitu ya. Itu kalau bisa mengarah ke sana ya Bapak Ibu ya. Ada satu profil ya. Ada satu profil yang jadi memang video di awal pendahuluan itu tidak usah yang berat-berat Bapak Ibu. Videonya yang asik-asik aja, yang tentang profil-profil orang yang hebat lah, tapi terkait dengan materi kita gitu. Jadi tidak usah yang berat-berat dulu. Jadi yang mudah-mudah dulu lah. Dan siapa sosok yang ada dalam profil itu? Oh, sosok ini misalnya. Apa kelebihannya misalnya kan? Kelebihan dari sosok ini pasti bisa menjawab semua kan? Jadi kalau pertanyaan pertama, jadi kan ada namanya keterampilan dasar, bertanya lanjut Bapak Ibu. Yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Rosano ya. Keterampilan dasar 8 keterampilan ya. Salah satunya adalah seorang pendidik itu harus mampu bertanya dasar, bertanya lanjut. Nah, bertanya dasarnya di kegiatan pendahuluan yang mudah-mudah saja dulu, yang asik-asik lah. Ya, yang mereka pasti bisa menjawab. Nah, siapa misalnya tokoh yang ada di video tersebut, terus apa kelebihan dari tokoh tersebut, pasti bisa menjawab semua. Ya. Jangan yang sulit-sulit dulu. Jadi dari C1 nanti baru ke C6 gitu. Kemudian di awal kegiatan ini tadi sub CPMK-nya sudah, bahkan dari CPMK Ibu Bernadette tadi ya, CPMK, kemudian sub CPMK, kemudian ini mungkin kurangnya mungkin lebih ke kelompok ya Bu. Jadi kegiatan kita ini pemerintah mengharapkan bagaimana mahasiswa kita tuh tercipta namanya 4C ya, critical thinking, creativity, terus kolaborasi, communication itu memang harus berkolaborasi. Karena dalam hidup kita nanti dalam dunia kerja itu pasti mereka akan berkolaborasi. Jadi memang bentuk dulu tim kelompok ya. Kemudian diberikan dulu tugas untuk memahami konsep. Jadi kalau Ibu tadi memang sudah ada diskusi, cuma diskusinya perselandia tadi kan, perselandia materi tanya jawab, ada materi tanya jawab. Jadi tidak seperti itu Bu, polanya yang sekarang. Itu memang pola kita ini, memang konsep kita ini mengajar mengikuti dosen kita dulu saya yakin. Iya, mengikuti pola dosen kita dulu. Nah harapannya disesuaikan dengan tren sekarang case method atau project based learning gitu kan. Baik Pak. Itu harapan pemerintah agar memang ya berubah. Jadi harapannya mahasiswa itu bisa tadi ya kemampuan 5.0 terutama 4C apalagi sekarang sudah 7C ya, computational logic sekarang ya lebih diutamakan. Bagaimana menemukan informasi di internet, tapi itu penyediaannya materi-materi untuk diskusi mereka itu ya link-link aja, link tautan dari jurnal gitu ya, dari proceeding. Nah, mereka baru diskusi yang mereka konsep, Ibu berkeliling kelas bagaimana mereka menemukan konsep itu. Baik Pak. Setelah itu baru mereka diskusi. Setelah itu kita tahu kan sejauh mana kemampuan mereka. Oh ternyata konsep mereka ada miss di sini kan, ada miskonsepsi di sini, miskonsepsi di sini, baru berikan penguatan. Hadirlah Ibu materi-materi Ibu ya.
Nah, diusahakan di PowerPoint itu disebutkan sumber-sumber referensinya. Siapa? Setiap salin dia untuk konsep-konsep itu dicantumkan sumber referensinya. Agar memang ilmiah ya, apa yang kita sampaikan ilmiah. Kalau tidak ada sumber referensinya nanti tidak ilmiah. Kita mengajarkan ilmiah ya. Atau scientific approach ya, pendekatan ilmiah. Setelah itu baru diberikan kasus. Kasusnya harapannya sesuai dengan profil nanti. Ketika Anda bekerja sebagai ini misalnya, ya, Anda dihadapkan masalah ini, silakan misalnya. Jadi kalau bisa masalah-masalah itu sesuai real ya, real nanti ketika mereka ini, dan hadirkan sosok mereka nanti jadi apa profilnya itu, berikan kasus itu sesuai dengan materi tadi tentang ekonometrika terapan. Sudah itu terakhir mereka presentasi, setelah itu Ibu berikan penguatan lagi. Kalau bisa di akhir ada tes ya, tes secara kognitif. Kalau tadi kan analisis kasusnya secara kelompok diskusi. Nah, secara individu kalau bisa berikan tes 5 soal aja untuk 5 soal analisis gitu. Analisis kasus dalam bentuk pilihan ganda gitu. Tidak usah banyak-banyak, 5 soal atau 2 soal pilihan ganda aja tidak apa-apa. Tapi yang soalnya itu sesuai dengan CPMK juga misalnya. Kalau mampu mengidentifikasi soalnya ya identifikasi. Tapi dalam bentuk pilihan ganda. Baru terakhir sama-sama menyimpulkan tentang sub CPMK yang dicapai. Secara keseluruhan sudah bagus Ibu ya. Hanya tadi memang di awal ya untuk penguasaan materinya sudah bagus. Izin Bapak, kalau case base digabung project boleh nggak dalam satu pertemuan nanti projectnya mereka selesaikan mandiri untuk penerapan real teachingnya? Real teachingnya dipilih pilih salah satu aja Bu. Jadi CPMK-nya satu saja, sub CPMK-nya. Kalau mau project based learning ya project based learning aja. Misalnya kalau mampu menyusun itu udah project based learning kan. Iya. Dipilih salah satu aja Bu. Jangan dipilih salah satu yang kekuatan Ibu di project based learning atau di case method. Kalau ini sudah case nanti realnya ke project boleh. Kalau bisa yang ini aja Bu diperbaiki, ini kan case method. Nah, ini saja yang diperbaiki. Ya. Baik, Pak. Intinya kita ingin melihat Ibu menerapkan case methodnya sudah benar itu aja kan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak buat saran masukannya. Ya Bapak Ibu tepuk tangan lagi yang meriah untuk Ibu Bernadette. Saya kembalikan ke Ibu Neneng. Baik, terima kasih Pak Noe untuk masukannya. Untuk nanti dijadikan landasan ya sebagai perbaikan di real teaching-nya. Baik, kita lanjutkan ke peserta yang keempat. Ada Ibu Trinovita Sari dari Unindra. Silahkan Bu Tri untuk dicek-cek dulu materinya. Terima kasih kepada Ibu Neneng dan Pak Noe atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya izin untuk slide share ya Bu dan record. Ya, ini yang record sebelumnya adalah Bu Fitri ya. Bu Tri mau record sendiri? Ya, tapi saya minta bantuan Bu Fitri juga Bu sebagai backup saya gitu. Ini mohon maaf sudah ke record ya Bu ya? Iya sudah. Apa mau dipisah dulu? Kalau mau dipisah berarti yang ini recording yang punya Bu Bernadette di stop dulu. Ya. Baru kemudian dimulai lagi. Izin Ibu Neneng dan Bapak Ibu, kebetulan ini pengalaman pertama nge-record di Zoom gitu. Jadi kalau saya stop dulu nanti... Oh tidak apa-apa, nanti akan ada 2 video. Oh gitu, baik. Ya, terus begitu juga... nanti menutup Zoom, nanti akan rendering untuk 2 video. Oke, dalam satu sesi ini, barangnya kalau Ibu Trinovita record, saya record juga bisa seperti itu, Bu? Atau cukup satu yang record? Salah satu ya sepertinya, tapi dicoba aja. Kalau memang Bu Tri bisa merecord, record aja. Oke, jadi gimana Bu Tri dulu coba di-record ya Bu ya? Oh gitu, oke, baik Bu. Tapi saya sama Pak Arlis record bareng bisa? Bisa Pak. Oh iya. Oh iya. Oh tadi bisa ya, sama-sama record gitu ya? Sama. Oke, baik. Baik, iya. Saya minta Bu Fitri juga untuk backupan. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Oke, saya coba record ya.